Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Mencari kerja memang sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Mencari rezeki yang halal. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila sholat Jumat telah selesai, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari rezeki yang halal, bahkan kata Abdullah bin Abbas, termasuk jihad. Karena ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum, tanpa rezeki yang halal, seringkali seseorang terkadang menjatuhkan kepada sesuatu, ia mencari rezeki yang haram. Tentu itu sesuatu yang dilarang dalam agama kita. Karena rezeki yang haram hanya akan menambah kesialan dalam hidup kita. Bahkan menyebabkan doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyul ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Namun tentunya di dalam mencari rezeki, mencari kerja, demikian pula ya mencari penghidupan kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menghalalkan segala cara. Semua cara kita tempuh, tidak peduli apakah halal ataupun haram. Yang kita pikirkan adalah bahwa mencari rezeki atau mencari pekerjaan adalah untuk mendukung akhirat kita, untuk mendukung agama kita. Bukan hanya sebatas untuk mengumpulkan uang, bukan hanya sebatas untuk mencari uang dan uang. Ingat, ya kewajiban kita adalah untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kita ini hamba Allah. Kita bukan ya siapa-siapa. Dan ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala keras siksanya. Dan kita hidup di dunia pun bukan untuk selamanya. Kita akan segera meninggal dunia, kemudian kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ketika seseorang mencari rezeki yang haram, yang halal, jangan sampai dia menggadaikan agamanya, atau dia menghalalkan segala cara. Terkadang ada seseorang pergi dia keluar negeri, seorang wanita tanpa mahram. Kemudian apa yang terjadi? Dengan alasan bahwa ini untuk dia mencari rezeki, mencari pekerjaan. Tapi kemudian ia tidak peduli apakah caranya diridhoi oleh Allah atau tidak. Sementara Rasulullah SAW bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billah wal yaumil akhir. Tidak halal untuk wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, antusafir, untuk bersafar masirat yaum wa lailah, sejarak sehari semalam, ila ma'adhi mahramin, kecuali harus bersama mahramnya. Subhanallah, Rasulullah SAW mengingatkan seorang wanita tidak boleh pergi kecuali dengan mahram. Maka hendaklah para wanita atau para PTKW misalnya bertakwa kepada Allah. Jangan sampai hanya karena ingin mencari pekerjaan kemudian akhirnya dia terus-menerus berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ya akhwal Islam. Jangan sampai kita mencari pekerjaan akhirnya kita menggadaikan agama kita. Kita jual agama kita, akhirat kita dengan harga dunia yang murah. Seperti halnya orang-orang Bani Israel dan orang-orang Yahudi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan bahwa mereka itu ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila, menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, yaitu dunia. Terkadang seseorang ya berani mempertontonkan auratnya, atau dia harus membuka jilbabnya, membuka kehormatan dia sebagai seorang wanita yang telah Allah perintahkan untuk menutup aurat, hanya sebatas untuk mempertahankan ataupun mencari pekerjaan. Apakah dia tidak takut kepada Allah ketika ia berdiri di hari kiamat?
Di saat itu sudah tidak ada pekerjaan, di saat itu sudah tidak ada yang membela dan menolong dia. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Terkadang kita lupa dan kita pun tertipu oleh kehidupan dunia. Sehingga pada waktu itu dunia membuat kita buta, lalu kita tidak peduli lagi halal atau haram. Memang Rasulullah SAW sudah mengabarkan akan datangnya suatu zaman orang sudah tidak peduli lagi ya dari mana ia mencari rezeki, amin halal amin haram, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Maka bertakwalah ya akhul Islam. Ada lagi terkadang orang yang bekerja dengan cara menyuap, ia memberikan riswah. Pada Rasulullah SAW sabda, la'anallahu rashi wal murtashi. Semoga Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suapan. Subhanallah. Dengan berbagai macam cara. Kemudian dia pun menyuap agar dia bisa mendapatkan pekerjaan. Akhirnya dia membuat Allah murka kepadanya. Pada Rasulullah melaknatnya. Pada laknat itu hakikatnya tordun an rahmatillah, terusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kita tidak takut kalau kita terusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau kita sudah terusir dari rahmat Allah, Allah tidak sayangi kita, Allah tidak berikan rahmat kepada kita, apalah gunanya kita hidup di dunia? Sebatas mendapatkan uang demi uang, akhirnya uang itu malah menambah dosa kita. Sebatas mencari harta demi harta, akhirnya harta itu malah menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Maka ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, bertakwalah kita semua kepada Allah, karena sesungguhnya kita hidup di dunia hanya sementara, tidak akan lama. Kemudian ya akhal Islam, yang harus kita perhatikan ketika kita bekerja, yang pertama yaitu kita berusaha untuk melaksanakan amanah yang Allah amanahkan kepada kita. Karena pekerjaan itu adalah amanah. Dan ingat, amanah itu adalah hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Maka orang yang tidak melaksanakan amanah dengan baik, maka tentu itu akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah di antara tanda orang munafik adalah idza tumina khana, apabila diberikan amanah dia berkhianat. Laksanakan tugas yang Allah diberikan kepada Anda dari perusahaan Anda, selama itu bukan dalam perkara yang maksiat. Akan tetapi kalau kita ternyata diperintahkan kepada maksiat, di saat itu segera kita takut kepada Allah. Jangan sampai hanya karena mempertahankan pekerjaan, akhirnya kita lebih baik memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita khawatirkan. Karena terkadang kita jatuh kepada syirik kecil. Tahukah Anda syirik kecil? Apa itu? Yaitu kita takut seakan-akan Allah tidak akan memberikan rezeki kepada kita. Ketika ternyata dihadapkan pada kenyataan, ketika kita bekerja, kita diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang merupakan maksiat kepada Allah. Lalu kita takut, kalau saya dikeluarkan, saya akan memberikan makan apa? Saya dapat rezeki dari mana? Rasa takut ini disebut oleh para ulama dengan syirik kecil. Takut, ya, seakan-akan ia tidak percaya Allah akan memberikan rezeki yang halal kepada dia. Takut kepada sesuatu yang sebetulnya tidak perlu ia takut. Takut kepada siapa? Takut kepada manusiakah? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala lebih berhak untuk kita ketakuti, ya akhi, dalam pekerjaan kita? Jangan sampai akhirnya kita jatuh kepada takut yang syirik, lalu kemudian kita pun melanggar perintah-perintah Allah. Akhirnya pekerjaan itu menjadi wabal, ya, akibat yang buruk buat diri kita. Mengerikan tentunya. Hanya untuk mengejar dunia, kita menggadaikan diri kita, sehingga kita pun tercampak di dalam api neraka. Na'udzubillah. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Memang, ya, setiap kita terkadang tidak lepas daripada keadaan-keadaan seperti itu. Maka di saat itulah Anda yang sedang bekerja, jangan fokuskan semua untuk pekerjaan waktu-waktu Anda.
Tapi gunakan ada waktu-waktu kita duduk di majlis taklim, mengingat Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi SAW, menambah keimanan, sehingga pada waktu itu kita betul-betul bekerja pun ya dalam keadaan hati kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian kita pun terbimbing di dalam pekerjaan kita, sehingga di saat itu kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Ketika keimanan itu telah hampir punah dalam hati kita, kita terkadang tidak tahan dengan pekerjaan. Kemudian ya dengan banyaknya atau besarnya gaji, akhirnya kita sangat berat untuk meninggalkan pekerjaan, padahal misalnya pekerjaan itu tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum, ingatlah, ketika kita bekerja, Allah selalu mengawasi diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat gerak-gerik kita. Sedetik waktu pun yang kita gunakan untuk selain pekerjaan atau amanah kita, berarti kita sudah melakukan korupsi waktu kita. Kecuali kalau atau tempat pekerja kita memberikan izin, asal pekerjaan kita sudah beres, silahkan melakukan yang lain. Tapi terkadang ada seseorang yang waktu bekerja dia gunakan untuk main BBM, buat yang lainnya dan yang lainnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, dia tidak efisien waktunya, bahkan tidak melakukan ihsan ya di dalam pekerjaannya tersebut, sehingga dia pun mengkhianati ya daripada tugas yang telah diwajibkan kepada dia. Tentu ini perkara yang ya kita khawatirkan sekali menimpa diri kita. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian jangan kita tertipu setelah kita mendapatkan gaji yang besar, setelah kita mendapatkan kedudukan di pekerjaan kita sebagai seorang direktur, sebagai seorang manajer, general manager, kita merasa punya kedudukan. Akhirnya kedudukan itu menjadikan hati kita terasuki oleh kesombongan. Padahal Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala habbatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Jangan tertipu oleh tingginya jabatan ya akhi. Ingat, jabatanmu akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Ingat, jabatan itu tidak akan bermanfaat pada hari kiamat, karena di hari itu sudah tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dan membawa hati yang selamat. Nah, ini ya akhwat Islam sesuatu yang kita pikirkan. Jangan sampai kita tertipu oleh dunia kita. Akhirnya seakan-akan keinginan kita hanya dunia dan dunia. Seakan-akan kita hidup di dunia 1000 tahun lagi. Akhirnya hari demi hari habis waktu kita dengan mencari kerja, sibuk bekerja. Kita pun lupa bahwa kita pun harus beramal saleh. Kita pun lupa, kita pun harus bersiap-siap diri menuju kuburan. Fa'Allahul musta'an. Memang ini butuh kepada kekuatan iman ya akhi. Semua kita, ya kita hanya bisa berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan kepada kita, agar kita tidak menggadaikan agama kita demi mendapatkan dunia. Akan tetapi kita mohon kepada Allah supaya dunia ini menjadi wasilah kita, ladang kita menuju kehidupan akhirat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.